Mahkamah Agung merotasi ratusan hakim dan puluhan panitera ke berbagai wilayah. Langkah ini diambil usai sejumlah hakim tersangkut kasus suap dalam vonis perkara. Setidaknya saudara ada 199 hakim dan 68 panitera yang dipindah tugaskan ke daerah lain. 71 diantaranya merupakan hakim dari wilayah Jakarta dan Surabaya. Kasus korupsi yang melibatkan hakim kerap terjadi. Dalam kasus suap vonis korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO, 4 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jadi tersangka. Sementara di Surabaya, 3 hakim jadi tersangka usai memberi vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Apakah rotasi hakim dan panitera bakal efektif memutus mata rantai mafia peradilan? Kita bahas usai tayangan berikut. Gebrakan besar dilakukan Mahkamah Agung. Lembaga pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman ini merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Tak sekadar perpindahan posisi, hakim yang dimutasi wajib melaporkan LHKPN dalam waktu 2 pekan. Mereka juga diminta untuk memperbarui data keluarga, termasuk informasi bank dan nomor rekening mereka. Mutasi promosi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan para aparatur pengadilan untuk bekinerja lebih baik lagi. Dan marilah kita hindari pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh aparatur badan peradilan maupun aparatur Mahkamah Agung, pelayanan yang bersifat transaksional. Ke depan kita berdoa bersama-sama tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Sebanyak 71 hakim dari wilayah Jakarta dan Surabaya dipindah tugaskan ke daerah lain. Di PN Jakarta Pusat misalnya, dari total 35 hakim, sebanyak 11 dipindahkan ke pengadilan-pengadilan lain di daerah. Sementara itu 11 hakim dari total 28 hakim di PN Jakarta Barat juga dirotasi. Begitu pula dengan 13 hakim dari 30 hakim PN Jakarta Selatan, 14 hakim dari total 30 hakim PN Jakarta Timur, serta 12 hakim dari 24 hakim di PN Jakarta Utara. Rotasi besar-besaran hakim ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus suap dalam perkara vonis korupsi CPO yang ditangani Kejaksaan Agung. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai rotasi hakim tidak akan efektif untuk memberantas mafia peradilan. Gayus mengusulkan adanya evaluasi terbuka dari Mahkamah Agung. Ya rolling hanya pindah tempat saja. Kalau jiwanya memang greedy, serakah, dia bertugas dimanapun tetap serakah. Jiwa ini harus dipilih. Mana yang greedy, mana yang tidak serakah. Itu tujuannya. Jika kalau begini kan ini turn of duty yang biasa. Yang melakukan bagaimana memindahkan saja. Ini bukan solusi bagi saya, walaupun ini upaya baik, tujuan baik. Dan saya mengusulkan berkali-kali, bahkan saya sudah mulai merancang untuk menulis surat ke Presiden yang baru sekarang, Pak Prabowo, agar dilakukan secara nasional dipimpin oleh Presiden yang membentuk satu tim independen agar bisa menilai hakim mana yang bagus, dipertahankan, yang jelek diganti. Kejaksaan Agung sejauh ini menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap vonis korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. 4 diantaranya merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu. 1 panitera, 2 advokat, dan 1 dari pihak perusahaan. Besaran kasus suap dan gratifikasi hakim menurut penyidik Kejaksaan Agung mencapai 60 miliar rupiah. Terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan. Pada 13 April lalu, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah
saat menggeledah rumah hakim kasus ekspor minyak sawit Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Sejauh mana efektivitas rotasi besar-besaran hakim yang dilakukan Mahkamah Agung untuk membersihkan mafia peradilan? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Hasbiala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM, Zainur Rahman. Selamat malam Pak Hasbiala juga Bung Zainur. Malam Mbak. Selamat malam. Mbak Zainur. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Hasbiala dulu, kalau rotasi hakim yang dilakukan MA dalam waktu cepat, apakah itu bisa efektif memberantas mafia? Jikapun itu dilakukan, bagaimana agar efektif? Begini Mbak, memang saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Tapi menurut kami rotasi ini bukan jalan satu-satunya, atau rotasi ini tidak bisa mencegah korupsi yang dilakukan oleh hakim. Karena misalnya seperti ini, salah satu contoh di Pemda hampir di seluruh Indonesia, itu setiap pergantian kepemimpinan selalu ada rotasi. Tapi apakah menghilangkan korupsi? Oh tidak. Jadi yang dilakukan, kita mengapresiasi, ini langkah bagus. Yang saya takutkan adalah pindahnya korupsi dari daerah A ke daerah B. Hanya berpindah tempat saja, ini yang perlu dipikirkan oleh Mahkamah Agung. Nah, hakim ini kan perwakilan dari Tuhan, yang menentukan suatu hukum, vonis untuk tersangka ataupun terdakwa. Nah, ini tidak bisa. Nah, yang terpenting bagi kami adalah mental hakim ini yang perlu diperbaiki. Dan mental hakim, kalau mentalnya masih seperti ini, saya yakin rotasi ini tidak akan membuat efek jera dan sifatnya hanya sementara. Ya, Mas Zainur, bicara soal tadi apa yang disampaikan Pak Hasbiala, sudah pernah juga kita bahas beberapa waktu lalu waktu ngobrol soal adanya kasus suap hakim 60 miliar. Nah, untuk memberikan efek jera, mental hakimnya diperbaiki, apa yang bisa dilakukan dengan tegas, Mas Zainur? Ya, evaluasi, saya sepakat dengan usulan Prof. Gayus ya. Jadi semua hakim yang terkait dengan jejaring Zarofrikar, terkait dengan jejaring MAN, itu harus diperiksa oleh Bawas MA. Sampai sekarang kan di Kejaksaan pun saya lihat kasusnya juga belum clear secara utuh gitu ya. Bayangkan di rumah Zarofrikar itu ditemukan 920 miliar. Itu uang siapa? Apakah uang Zarofrikar sendiri? Kalau bukan uang Zarofrikar berarti kan ada uang pihak lain. Kalau itu uang Zarofrikar, fee untuk calonnya segitu, bagaimana dengan suap pokok perkaranya? Artinya Mbak Friska, ini saya lihat dari MA pun belum ada sikap tegas dalam bentuk pemeriksaan terhadap jaringan-jaringan kelompok yang sudah dimulai dari Zarofrikar itu. Nah, itu yang ditunggu oleh publik. Apa yang dilakukan oleh Bawas MA untuk meruntuhkan jejaring yang sudah terlihat ujungnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu adalah memermanenkan merit sistemnya. Saya setuju dengan Pak Hasbiala tadi. Ini mutasi ini ya kita apresiasi, tetapi bukan merupakan resep tunggal dan tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Mungkin kalau memindah penyakit iya gitu ya. Jadi yang harus dipermanenkan adalah bagaimana cara untuk mempromosikan seseorang duduk di jabatan-jabatan penting dan strategis seperti ketua pengadilan. Caranya salah satunya adalah dengan melakukan penelitian terhadap rekam jejak integritasnya. Nah, itu yang kemudian harus dipermanenkan oleh Mahkamah Agung dengan meminta informasi dari Bawas, dari Komisi Yudisial, dari PPATK dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan informasi dari seseorang. Jadi menurut saya Mbak Friska, ini masih sangat banyak yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jangan berhenti hanya di satu atau dua resep, tetapi harus terus berkelanjutan. Dan saya juga percaya tidak bisa Mbak Friska hanya Mahkamah Agung saja. Penyakit kronis untuk disembuhkan sendiri oleh Mahkamah Agung.
tidak akan mudah untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuhnya sendiri. Perlu bantuan dari negara. Dalam bentuk apa? Reformasi hukum secara menyeluruh. Salah satunya adalah pengawasan, Mbak Friska. Ya, oke. Pengawasannya sangat bolong di mana-mana, Mbak Friska. Banyak Termasuk celah misalnya di kebutuhan pengawasan untuk ini ya, Mas perbaiki Zainur. hukum judisial. Oke. Ya, Mbak Friska, betul. Nah, bicara soal ini, sayangnya kalau ngomongin evaluasinya bagaimana agar efektif dari zamannya istilah Markus, maklar kasus sampai sekarang yang agak lebih kekinian mafia peradilan, sama-sama saja masih terjadi juga. Pak Hasbialah, sebenarnya apa sih yang kalau DPR lihat kok ya susah begitu evaluasi, kok ya susah untuk mengawasi hakim yang nakal atau para penegak hukum lainnya yang terkait dengan kasus ini? Begini Mbak, memang di DPR ini sekarang kita lagi membahas KUHAP. Insya Allah semua nanti kita akan perbaiki. Memang hakim ini tidak bisa kita hanya merapikan hakim di Mahkamah Agung, tapi di sisi-sisi lain kita tidak merapikan karena pengawasan hakim, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, ini sangat kurang sekali. Ya. Komisi Yudisial hari ini tidak bisa, saya katakan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Komisi Yudisial juga tidak diberikan wewenang yang sangat luas. Misalnya kepolisian diberikan wewenang yang sangat luas, KPK diberikan wewenang yang sangat luas, sehingga pengawasan dari sehingga pantauan dari kepolisian dan KPK dan alat-alat yang canggih itu bisa mencegah korupsi. Nah, Komisi Yudisial ini hanya memberikan pengawasan tapi tidak mempunyai wewenang yang kuat. Nah, ini maksud saya ini Komisi Yudisial perlu dievaluasi dan kita tidak percaya, bukan tidak percaya ya, tidak yakin bahwa MA bisa membersihkan hakim-hakim ini menjadi hakim tangan Tuhan ini bisa orang-orang yang jujur kalau tidak diawasi. Dan bukan hanya hakim, karena godaan hakim itu sangat berat. Ada juga faktor yang kita temui di lapangan, kondisi di lapangan, faktor yang merayu hakim, biasanya itu fasilitatornya, itu kan advokat. Ya. Nah ini advokatnya juga mesti diberikan pengawasan yang dari tim independen, hakimnya juga harus diberikan pengawasan dari tim independen. Jika advokat dan hakimnya tidak diberikan tidak ada pengawasan yang independen, saya yakin tidak akan selesai masalah ini, terus berlangsung korupsi di tingkat hakim ini tidak akan selesai. Nah, karena banyak yang terlibat, ada advokatnya, adalah panitera, ada hakim dan sebagainya, pihak swasta dan seterusnya. Bung Zainur, siapa yang bisa mendorong agar evaluasi ini dilakukan secara efektif? Kalau sekarang adanya imbauan agar supaya apa yang dilakukan itu berhasil dengan ABCD, itu hanya bentuk teori ya percuma juga kan. Nah, siapa yang bisa mendorong ini? Karena kan ada juga hambatannya, misalnya Mas Zainur, harus menghargai cabang-cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dong, sebagai kepala negara gitu ya. Dengan cara? Kenapa mereka masih saja berani melakukan korupsi, Mbak Friska? Karena tidak pernah ada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh mereka. Nah, konsekuensi itu harus ditingkatkan, resikonya harus dinaikkan. Dengan cara apa ya? Salah satunya misalnya dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 2899 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. LHKPN itu harus disertai dengan sanksi, Mbak Friska. Kenapa sekarang penyelenggara negara itu begitu mudahnya menerima suap, termasuk menggunakan transaksi tunai, karena tidak pernah terdeteksi oleh PPATK. Nah, itu tidak terlihat di LHKPN-nya, Mbak Friska. Nah, kemudian kita tahu ketika mengisi LHKPN tidak benar, juga tidak pernah ada sanksi apapun. Yang kedua adalah, kita udah teriak dari lama ya, perbaiki Undang-Undang Tipikor untuk kriminalisasi illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar, disertai dengan pengesahan RUU perampasan aset untuk mengkriminalisasi unexplained wealth. Bayangkan Mbak Friska, kalau penyelenggara negara ada kekayaan bertambah secara tidak wajar, tidak sesuai dengan profilnya, maka harus dibuktikan secara terbalik bahwa itu diperoleh dari hasil yang sah. Kalau gagal maka akan dirampas untuk negara. Nah, itu menurut saya butuh kepemimpinan dari Pak Prabowo untuk mengonsolidasikan partai-partai pendukungnya
termasuk partai Pak Hasbialoh gitu ya, agar mau segera ini revisi Undang-Undang Tipikor dan sahkan RUU Perampasan Aset gitu ya. Agar apa? Agar tidak hanya hakimnya, tapi juga polisinya, jaksanya, maupun penyelenggara negara yang lain takut untuk memperkaya diri dengan jalan yang tidak sah. Nah, untuk Pak Hasbialoh, untuk Komisi 3, saya berharap agar RUU Jabatan Hakim itu dilanjutkan pembahasannya. Ya, kenapa? Karena ini juga penting untuk menjamin martabat keluhuran hakim gitu ya. Di sana salah satu usulannya adalah memperbaiki kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak sekadar untuk mengawasi penegakan kode etik hakim, tetapi juga untuk pendidikan integritas oleh hakim. Jadi itu diselenggarakan oleh Komisi Yudisial juga untuk pengawasan dalam arti yang lebih luas. Tadi kan Pak Hasbialoh sudah menyampaikan sendiri bahwa Komisi Yudisial ini sangat jauh kewenangannya dari problem yang dihadapinya gitu ya, sehingga perlu diperbaiki kewenangan Komisi Yudisial itu. Dan cara memperbaikinya ya dengan memperbaiki Undang-Undang Komisi Yudisial dan membahas RUU Jabatan Hakim. Nah, tadi Mbak Friska juga menyebut ada satu aktor yang selama ini jarang dibahas, yaitu panitera. Nah, Mbak Friska, kita selalu bahas hakimnya, padahal yang mengatur sebagai playmaker, ya sebagai pengatur serangan itu adalah paniteranya gitu ya, menghubungkan para pihak. Nah, panitera itu problem yang pertama, ada kesenjangan kesejahteraan yang sangat lebar dengan hakim. Itu menurut saya juga perlu diperbaiki. Yang kedua, pengawasan terhadap panitera selama ini juga hampir tidak pernah dipikirkan, termasuk oleh Mahkamah Agung, tidak menjadi fokus hanya hakimnya. Komisi Yudisial kan tidak mengawasi panitera, yang diawasi hakimnya. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh Mahkamah Agung agar panitera ini dibatasi ruang ruang interaksinya dengan para pihak, juga diperbaiki pengawasannya. Jadi memang Mbak Friska banyak sekali yang harus dilakukan, tetapi menurut saya kepemimpinan itu harus diambil oleh Presiden dengan mengesahkan beberapa instrumen hukum yang tadi diperlukan itu, revisi Undang-Undang Tipikor, sahkan RUU Perampasan Aset, bahas RUU Jabatan Hakim, revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Banyak sekali nih Mbak Friska, itu tugas Pak Hasbialoh sepertinya. Iya, ini saya catat banyak sekali revisi Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Jabatan Hakim, revisi Undang-Undang Perampasan Aset, ada juga Undang-Undang KY. Bisa atau tidak Pak Hasbialoh untuk dilakukan? Apa yang jadi sarannya Mas Zainur tadi? Insya Allah bisa, karena kita sampai Januari 2026 insya Allah KUHAP sudah selesai, Pak. KUHAP sudah selesai dan kita terus melakukan rapat bahkan maraton ya hampir setiap hari, karena berhenti kemarin bahas KUHAP itu hanya karena dipotong Lebaran, libur Idul Fitri. Dan saya yakin bisa, ini semua bisa kita realisasikan semua, karena saya yakin semua menginginkan masyarakat pemerhati hukum dan juga termasuk masyarakat umum menginginkan kita mempunyai tangan Tuhan yang bersih dari korupsi. Tapi mesti diingat, saya ulangi sekali lagi, bahwa hakim harus diawasi, tidak bisa hanya dengan Mahkamah Agung sendiri, harus dibantu dengan elemen-elemen yang ada, termasuk diperkuat Komisi Yudisial. Nah, tapi undang-undang tadi, instrumen hukum yang disebutkan tadi, apakah bisa masuk ke prolegnas prioritas misalnya? Karena kan kalau tidak masuk ke sana, ya susah juga untuk dibahas meskipun semua punya keinginan yang sama, Pak Hasbialoh, tapi tidak masuk prioritas. Nah, saya yakin fraksi-fraksi yang ada di DPR menginginkan bahwa negara ini bersih, negara ini rakyat makmur, tidak ada terjadi korupsi di hakim dan di pejabat-pejabat yang lain. Dan insya Allah saya yakin tidak ada di dunia ini sesuatu yang tidak bisa kalau kita memang serius melakukan hal itu. Tidak ada yang tidak bisa asalkan mau, Bung Zainur. Asalkan mau. Iya, asalkan mau, kata Pak Hasbialoh tadi. Nah, tapi Bung Zainur lihatnya will dari para pembuat undang-undang juga pemerintah, apakah sudah ke arah sana atau ya masih jauh panggang dari api? Nah, nampaknya belum Mbak Friska ya. Misalnya RUU Perampasan Aset ya, itu mengapa begitu banyak yang takut gitu ya? Padahal karena berlakunya general ya, Bung Zainur ya. Kalau itu berlaku ya semuanya juga akan kena RUU Perampasan Aset ya. Betul. Dan kita mengharapkan Presiden Prabowo mengonsolidasikan parpol pendukungnya. Kan semua parpol ya mungkin -1 begitu ya. Satu pun sebenarnya juga kalau diajak mau begitu kan. Artinya kalau ini direction dari Presiden, saya pikir ini akan bisa segera terwujud.
dalam 5 tahun mungkin nggak perlu terlalu ambisius. Misalnya dimulai dari 3 undang-undang begitu ya. Yang pertama tadi KUHP saya setuju ya Pak Asbielo itu penting sekali. Tetapi Ya. ini juga KUHP harus belajar dari betapa besarnya kekuasaan aparat penegak hukum tanpa akuntabilitas, Pak Asbielo. Itu jangan sampai terulang di KUHP yang baru. Yang kedua, mungkin diurutkan Mbak Friska, yang paling penting itu apa sih? Yang menurut saya RUU Tipikor untuk direvisi, yang ketiga RUU perampasan aset. Kalau 3 ini misalnya bisa disahkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo, saya pikir sedikit demi sedikit tentu akan ada harapan untuk perbaikan. Tetapi yang RUU perampasan aset, saya lihat sejauh ini belum ada yang kemudian mengatakan bahwa kita segera bahas dan kita segera sahkan begitu ya. Nah, ini yang kita ingin dengar dari Pak Asbielo dengan partai-partai pendukung pemerintah begitu ya, harus punya komitmen yang jelas kapan itu akan dibahas, kapan itu akan disahkan, jangan sampai habis masa jabatan itu belum disahkan gitu. Nah, sehingga yang publik tunggu gitu ya, itu adalah itikat baik political will dari pemerintah dan DPR, khususnya dari partai-partai. Mbak Friska. Nah, untuk political will yang ditunggu oleh Mas Zainur dan juga publik itu bagaimana Pak Asbielo? Misalnya RUU perampasan aset ini kan muaranya adalah siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi terutama harus bisa dirampas asetnya. Sementara kalau ini berlaku nanti akan berlaku general pula gitu. Semuanya bisa yang terkena kasus yang sama bisa punya peluang untuk dirampas asetnya. Itu gimana Pak Asbielo? Apakah iya ada ketakutan itu? Begini Mbak, ini soal kembali lagi yang saya sampaikan di awal, ini soal mental. Berapa banyak pun undang-undang, produk undang-undang dibuat, tapi mentalnya tidak diperbaiki, tidak akan selesai. Yang pertama seperti itu. Makanya saya sangat setuju dengan program Pak Jokowi dulu di awal pemerintahan beliau. Beliau mengatakan revolusi mental, walaupun tidak berhasil 100%. Tapi undang-undang itu saya yakin setelah KUHP mungkin akan dibahas berikutnya, karena kita juga menunggu dari pemerintah, karena DPR tidak bisa membuat undang-undang tanpa ajuan dari pemerintah. Kita lihat nanti draft dari pemerintah atau apa diajukan atau tidak. Iya, butuh itikat baik, ada political will dari pemerintah, dari pembuat undang-undang, termasuk juga pengawasan terhadap para penegak hukum termasuk hakim. Ini harus berjalan dengan efektif agar kasus mafia peradilan ini minimal bisa berkurang jumlahnya. Ya kita inginkan sih maksimalnya sudah tidak ada lagi ya, tapi kan perlu proses panjang dimulai dari itikat baik dari masing-masing pihak. Terima kasih Bung Zainur, terima kasih Pak Asbielo atas waktunya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih.